seperti yang kita tahu ya, kata ibu, mumpung kita masih Allah beri kesempatan umur dan usia, karena banyak yang sekarang ada di alam kubur, mereka ingin sekali bisa seperti kata ibu di sini, yaitu bisa beramal salih, bisa melakukan amal kebaikan. Nah, daripada menyesal nantinya, lebih baik kita manfaatkan kesempatan yang hanya mungkin 10 menit gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sudah membahas tentang perang Khaybar, endingnya dari perang Khaybar. Perang Khaybar yang terjadi di 7 Hijriah berakhir dengan menyerahnya orang Yahudi yang diprakarsai oleh Ibnu Abil Huqaiq. Jadi Ibnu Abil Huqaiq ini adalah pemimpin kaum Yahudi di benteng terakhirnya. Rasulullah SAW mengadakan perundingan di antara Ibnu Abil Huqaiq. Kata Ibnu Abil Huqaiq, jangan bunuh kami. Kami menyerah. Jangan bunuh istri dan semuanya, anak-anaknya. Kami akan menyerahkan Khaybar untukmu. Rasulullah kemudian bersabda, aku melepaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Namun apabila kalian menyembunyikan sesuatu pun dariku berupa harta yang harusnya diberikan kepada kaum muslimin, maka perjanjian batal. Akhirnya Ibnu Abil Huqaiq ini ternyata diketahui menyembunyikan warisan dari Huyai bin Akhtab yang isinya perhiasan-perhiasan emas dan lain sebagainya. Karena ketahuan, nah rajanya langsung yang dikisos, dibunuh langsung 2 anak dari Abu Huqaiq ini. Nah, dengan seperti itu bereslah penyerangan kota Khaybar. Tidak ada perlawanan yang sengit dari orang-orang Yahudi di kota Khaybar. Maka terakhir di sini kita akan membahas tentang bagaimana tuh pembagian harta rampasannya. Karena kata ibu kebayang tidak, satu pulau ibaratnya ya, satu kota itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Kalau sekarang dihitung tanah 1 meternya berapa kan? Nah, beda-bedanya, ada 5 juta, taruhlah rata-rata 5 juta. Ini satu kota Majalaya misalnya ya, 3 kecamatan, Paseh, Majalaya, satu lagi Ibun. Nah, misalnya sebanyak itu jatuh ke tangan orang kaum muslimin, kira-kira sekaya apa itu? Sebanyak apa hartanya itu, kebun-kebunnya? Maka di sini diuraikan bahwa setelah pembagian harta warisan itu, Yahudilah yang mengolah tanah Khaybar dengan ketentuan panen buahnya dihitung oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Jadi yang mengurusnya adalah Abdullah bin Rawahah. Tanah Khaybar kemudian dibagi menjadi 36 kelompok. Jadi 3 kecamatan ini dibagi menjadi 36 kelompok. Yang satu kelompoknya ada 100 bagian. Jadi misalnya 3 desa ini ku 100 orang. 3 desa ku 100 orang, banyak gak Bu? Banyak ya tuh ya. Satu desa juga bisa hampir berapa ya? Karena orang yang dapat harta rampasan dari perang Khaybar ini hanya beberapa orang. Hanya 4.000 orang. Di antaranya 1.400 yang pernah ikut perjanjian di Hudaybiyah. Kebayang Ibu, berapa 3 kecamatan ini ku 4.000 orang. Wah, satu orangnya
dapat tanah sakieu tah samusola ini. Jadi ibaratkan apa? Jadi miliarder. Tiba-tiba kaya, itu benernya uang kaget. Maka dari itulah orang-orang munafik tadinya mau ikut, karena udah pasti nih kalau Muhammad perang sok menang. Maka Rasulullah nggak mengizinkan orang-orang untuk ikut ke perang Khaybar, kecuali mereka yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan orang-orang yang benar imannya. Dan kumpullah 4.000 orang. Dari sini kita bisa simpulkan, ternyata di Madinah segitu banyak ratus ribu orangnya, hanya 4.000 orang yang benar keimanannya. Sisanya orang munafik dan orang-orang kafir. Kebayang nggak, Bu? Hanya 4.000 orang. Sedikit ya, kita sadesa ini ada berapa orang beriman? Orang Islam. Ratusannya. Kemarin pas 17 Agustusan, pas abika dia, ternyata orang Majalaya teh leganya. Banyak gini orang Majalaya, tapi nu ditinggali teh ieu deui. Ngaos di ditu ibu deui. Ngaos di dieu ibu deui. Kok ini aja yang ngaji teh? Bener gak sih? Perasaan pas kemarin 17 Agustusan gitu ya, orang mana asa teu wararawuh. Nah, hari pas ke tempat kajian lo lagi L4 tadi. Ya Allah. Nah, sama seperti kondisinya orang-orang beriman waktu ketika mau perang teh eta deui. Karena hanya ini orang-orang yang benar keimanan yang bisa mengorbankan harta jiwanya langsung. Maka pahala jihad itunya gak main-main kan. Pahala jihad masuk surga tanpa hisab, ditambah lagi bisa memberikan syafaat ke 70 kerabatnya. Tapi bisa gagal. Karena apa? Karena hutang. Hal yang sepele ya. Orang yang syahid sekalipun bisa gagal masuk surganya gara-gara perkara hutang. Nah, ini makanya hati-hati perkara hutang ini. Hitung-hitunglah dari sekarang ya. Jangan ya gitu lah. Dari sana kita dapat hikmah. Oh, orang yang syahid saja bisa gagal masuk surganya gara-gara perkara hutang. Lah, apakah kita gitu ya? Apalah kita yang hanya remahan ranginang ini. Itu kata Ibu. Maka hati-hati dalam perkara hutang ini. Kemudian dari 3.600 itu dibagi jadi 2 bagian. 1.800-nya ini kepada orang muslimin yang ikut perang tadi. 1.800 ini kepada orang muslimin dan wakil-wakilnya Rasulullah. 1.800-nya lagi ini diberikan kepada, dapat lagi tuh yang datang di orang yang ikut ke perang Hudaybiyah, perang perjanjian Hudaybiyah. 1.400 orang yang mendapat bagian dari separuh yang terakhir. Itu kumaha tulisan teh. Jadi yang dapatnya 1.400 orang yang ikut di perjanjian Hudaybiyah. Jadi 1.800 ke yang ikut perang. 1.800 lagi yang ikut ke perang Hudaybiyah dapat lagi. Perjanjian Hudaybiyah dapat lagi. Kemudian diberikan kepada setiap kuda yang ikut mendapatkan 2 bagian. Setiap penunggangnya dapat 3 bagian. Pejalan kaki dapat 1 bagian. Aduh, nggak adil, enak punya kuda ya. Enak yang punya kuda nggak? Iya, ada karena kudanya itu hartanya sendiri. Jadi bukan difasilitasi oleh kaum muslimin. Karena nanti di zaman Umar barulah orang yang berjihad ini baru digaji. Itu juga di rolling 4 bulan sekali mereka harus pulang. Setelah kaum muslimin bisa telah menaklukkan Persia. Setiap peperangan itu barulah digaji atau dibayar. Sebelumnya mereka menggunakan harta sendiri. Masya Allah. Setelah itu teteh ibu lagi bagi-bagi harta gitu, Rasulullah SAW. Datanglah siapa?
Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far bin Abdul Muthalib. Berarti sahana Rasulullah Ja'far ini. Nah, ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Maaf, berarti Ja'far bin Abi Thalib. Ini kakaknya Ali bin Abu Thalib. Berarti ini teh siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Dan dikisahkan ada 3 orang yang mirip sekali dengan Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Al-Haris bin Abdul Muthalib. Satu lagi teh sahanya. Satu lagi, aduh lupa. Satu lagi nggak tahu. Entah Mus'ab bin Umair kalau tidak salah. Yang dikatakan mirip perawakannya, wajahnya. Dan Ja'far ini mirip ke Rasulullah SAW. Siapa Ja'far? Yang ikut hijrah ke Habasyah. Masya Allah, ke Habasyah. Barulah mereka pulang karena disuruh oleh Rasulullah pulang. Karena sekarang kaum muslimin sudah mandiri, tidak lagi dalam tekanan orang-orang kafir. Disuruhlah pulang. Kata Rasulullah, sungguh aku bahagia. Bahagia teh entah karena Khaybar jatuh atau kedatangan Ja'far. Saking senangnya datang ponakannya. Dan Ja'far ini membawa orang-orang Asyiriyah. Apa itu Asyirin? Asyirin. Siapa Asyirin? Ini orang-orang asli Yaman. Orang-orang asli Yaman yang mendengar